Terima kasih sudah datang tepat waktu seperti biasa. Bagaimana perasaanmu sebelum kita mulai sesi hari ini? Selamat sore Bu, rasanya campur aduk, senang tapi juga sedih. Saya tahu ini sesi terakhir kita, jadi rasanya berbeda. Campur aduk ya. Boleh Ibu tahu seperti apa perasaan itu? Agak lega karena saya merasa banyak yang berubah Bu, tapi juga sedih karena saya sudah terbiasa cerita dan belajar di sini. Takut juga kalau nanti tidak bisa mempertahankan perubahan ini. Wajar sekali Puspa kalau kamu merasa seperti itu. Banyak konseli juga merasakan hal yang sama di sisi terakhir. Itu justru menunjukkan bahwa proses ini berarti buatmu. Ibu menghargai kejujuranmu, dan hari ini kita akan melihat kembali perjalananmu dari awal kamu datang dengan rasa ragu sampai hari ini kamu bisa berbicara dengan lebih tenang dan yakin. Kalau kamu ingat sesi pertama dulu, seperti apa keadaanmu saat itu? Waktu itu saya sering merasa takut untuk bicara Bu. Kalau di kelompok saya lebih memilih diam, padahal dalam hati saya punya pendapat. Saya takut kalau saya banyak bicara atau salah bicara nanti teman-teman saya menertawakan saya. Ibu ingat betul, kamu dulu sering mengatakan takut dianggap aneh. Sekarang, setelah beberapa sesi, apa yang kamu lihat berubah dari dirimu? Mereka malah mendengarkan Bu. Saya kaget, ternyata kalau saya bicara dengan tenang dan jelas mereka mau mendengarkan. Saya jadi sadar selama ini saya terlalu takut duluan. Itu kemajuan yang luar biasa, Puspa. Kamu bukan hanya tahu caranya bicara asertif, tapi kamu benar-benar menerapkannya. Bagaimana respon teman-temanmu waktu itu? Itu refleksi yang sangat bagus. Berani bicara dengan tenang bukan berarti tidak takut, tapi kamu tetap memilih langkah meski ada rasa takut itu. Itulah makna keberanian yang sebenarnya. Sekarang Ibu ingin kamu menilai perjalananmu secara keseluruhan. Kalau dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu belum ada perubahan dan 10 itu perubahan maksimal. Berapa nilai yang kamu berikan untuk dirimu? Mungkin 8, Kenapa 8? karena saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, tapi saya masih mau belajar lagi. Saya kadang masih takut kalau di depan banyak orang, tapi saya sudah tahu bagaimana cara saya mengatasinya. Itu penilaian yang sangat realistis. Kamu mengakui perubahanmu tetapi juga tetap terbuka dan tetap kamu mengakui perubahanmu tapi juga tetap terbuka untuk berkembang. Itu tanda kedewasaan, Puspa. Sekarang coba sebutkan 3 hal positif yang kamu pelajari dari seluruh proses konseling ini. Yang pertama, saya belajar mengenal perasaan saya sendiri. Yang kedua, saya belajar bahwa menyampaikan pendapat bukan berarti melawan. Dan yang ketiga, saya juga belajar bahwa saya berhak didengarkan. 3 hal itu adalah fondasi penting untuk membangun kepercayaan diri dan hubungan yang sehat. Ibu bangga sekali kamu bisa sampai di titik ini. Sekarang, Ibu ingin memberikan sedikit umpan balik ya. Selama proses ini, Ibu melihat bahwa kamu menunjukkan beberapa hal yang luar biasa. Pertama, kamu punya komitmen tinggi. Kamu datang tepat waktu dan mengikuti setiap pelatihan dengan sungguh-sungguh. Kedua, kamu punya kemajuan belajar dan refleksi diri yang kuat. Kamu tidak takut
mengakui perasaan takutmu. Dan yang ketiga, kamu sudah menunjukkan perubahan perilaku nyata, berani bicara, bisa menolak dengan sopan, dan lebih menghargai dirimu sendiri. Terima kasih Bu. Awalnya saya pikir saya tidak bisa berubah, tapi ternyata bisa, asal saya mau berlatih. Betul sekali. Nah, agar perubahan ini bisa terus bertahan, kita akan membuat rencana tindak lanjut bersama ya. Coba pikirkan 3 hal apa yang akan kamu lakukan setelah konseling ini selesai, agar kamu tetap bisa menjaga keberanian dan sikap asertifmu. Baik Bu, pertama mungkin saya mau berusaha menulis jurnal setiap malam, biar saya bisa tahu apa yang saya rasakan. Yang kedua, saya mau terus belajar berbicara di depan cermin biar terbiasa. Dan yang ketiga, saya mau coba ikut organisasi kecil di sekolah supaya saya belajar menyampaikan pendapat saya di suatu kelompok. Luar biasa. Itu rencana yang sangat konkret dan bisa dilakukan. Ibu hanya ingin menambahkan satu hal kecil. Setiap kali kamu berhasil melakukan hal kecil, jangan lupa beri penghargaan pada dirimu sendiri. Bisa dengan menulis, aku berhasil hari ini. Aku sekadar tersenyum dan bilang, aku bangga pada diriku. Ya Bu, saya sering lupa memberi apresiasi ke diri sendiri. Mulai sekarang, itu jadi bagian dari perjalananmu ya. Sebelum kita benar-benar menutup sesi ini, Ibu ingin kamu membuat satu kalimat afirmasi. Kalimat penguat yang bisa kamu ucapkan ketika kamu mulai ragu atau takut. Coba pikirkan sebentar, kalimat apa yang kamu gunakan? Coba pikirkan sebentar, kalimat apa yang ingin kamu gunakan? Saya pantas didengar dan saya mampu menyampaikan apa yang saya rasakan dengan tenang. Sebelum kita selesai, Ibu ingin tahu. Ibu Oh iya. Itu kalimat yang indah sekali. Puspa, ucapkan itu setiap kali kamu mulai meragukan dirimu ya. Sebelum kita selesai, Ibu ingin tahu apa arti konseling ini buatmu. Proses ini membuat saya lebih mengenal diri saya sendiri, Bu. Saya sadar saya tidak harus sempurna untuk didengar, dan saya belajar bahwa perubahan itu mungkin asal saya mau berusaha. Itu jawaban yang sangat indah, Puspa. Konseling ini mungkin selesai hari ini, tapi perjalananmu tidak berhenti sekarang. Kamu sudah punya bekal untuk melangkah lebih jauh. Terima kasih Bu untuk semua bimbingannya. Terima kasih juga sudah percaya pada proses ini, Puspa. Yang membawa kamu sampai di titik ini bukan Ibu, tapi dirimu sendiri, karena kamu berani belajar dan berubah. Ibu bangga padamu. Jaga dirimu baik-baik ya. Kalau suatu saat kamu butuh ruang untuk berbagi lagi, pintu ini selalu terbuka. Baik Bu, saya akan terus belajar dan saya akan terus memahami diri saya sendiri. Terima kasih Bu. Sama-sama.